Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Oke. Halo. Saya Yep Budiman, Kepala SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Oh, kenalkan, nama saya sudah tidak asing lagi. Nama saya Muhammad Abdurrahman. Terima kasih. Nanti dibagi tanda tangan ya. Nama saya Wawan Gunawan, biasa dipanggil Wagun, artinya Uwa Gunawan katanya. Ibu, nama Nono Nurlela, guru SMA Negeri 3 Sukabumi. Nama Ibu Ernawati ya. Ya, Ernawati. Ya, dan satu-satunya guru besar di SMA 3. Wasta Bapak Yayanak Ridwan, Yayan. Pakai K, tapi aslinya pakai G, kita cuma Bapak meh keren. Saya Caca Danujaya, staf kesiswaan SMA 3 Kota Sukabumi. Perkenalkan, nama saya Umi Renggawati. Saya guru sejarah SMA Negeri 3 Sukabumi tercinta. Oke, kenalin, saya Rian dan di SMA 3 saya ngajar pelajaran sejarah dan sosiologi. Wow, luar biasa ya. Sebab ini adalah angkatan pertama ketika Bapak datang ke sekolah ini. Ini adalah angkatan yang paling super bagi Bapak. Kesannya mendalam sekali. Mantap. Angkatan 46, saya tandai ini heboh Pak setelah atau pasca pandemi. Saya lihat kehebohan itu terasa sekali, apalagi ketika kalian masih di kelas 11. Saya lihat waktu keadaan atau waktu mengadakan acara party di sana. Waduh, hebohnya minta ampun. Tidak saya kira gitu. Ya, kalau dikatakan kesannya sangat berkesan sekali, berkesan bagi Bapak. Kenapa? Tiba-tiba saya ngajar di selesai pandemi. Sebelumnya tidak kenal, pas masuk pakai masker semua, susah untuk mengenalinya. Itu kesan pertama. Sehingga saya tidak hafal-hafal anak-anak itu. Selama hampir 6 bulan itu hanya beberapa bulan saja mengenal wajahnya. Pas masuk kan pakai masker kan, sulit sekali untuk mengenalnya. Sementara mereka kenal saya semuanya, saya tidak mengenalnya. Itu kesan pertamanya. Ya kan? Kalian tahun 2020 lalu 2021 itu mengalami suatu masa yang memang berat. Tetapi alhamdulillah setelah ada proses tatap muka, kalian itu mampu mengimbangi proses pembelajaran dengan baik. Walaupun mungkin pada masa Covid ada semacam penyesuaian ya. Dari masa Covid kemudian ke tatap muka yang akhirnya bertemu dan bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya. Satu kata, luar biasa dengan kemampuan kalian untuk menyesuaikan diri. Untuk angkatan 4. Nah, kesan Ibu terhadap angkatan 46 ya. Angkatan 46 sekarang luar biasa unik dengan berbagai macam karakter, pola dan tingkahnya yang wow begitu ya. Ada yang harus mengurut dada, ada yang harus mengembangkan senyum begitu kan ya. Ada yang ibu harus wow, anak ini hebatnya di atas rata-rata begitu kan. Ya seperti itu. Tapi semuanya unik dan semuanya hebat. Terus luar biasa ya. Luar biasa deh. Namanya angkatan ayeuna Bapak dikiki maksudnya dionang. Betul, jujur. Jadi artinya mas kebandingan. Oke, jadi namanya ayeuna Bapak pengalaman Bapak ditaruh seperti kieu gitu nya. Itu jadi gitulah ya. Bapak kesel gak? Hah? Bapak kesel gak ditanya-tanya? Itu malah turun musik artis kebun binatang ya. Astagfirullahaladzim. 46 luar biasa. Kenapa? 46 itu 4 tambah 6 10. Jadi nilainya 10. 4 tambah 6. Udah beres. Keren semua. Kalian pasti ya rame banget, kemudian ada menyenangkannya, tetapi kadang suka ngabein itu bahasa apa coba, mengabaikan kita gitu karena saking asiknya ngobrol sama temennya.
karena udah lama nggak ketemu gitu nih. Gitulah pokoknya. Yang pertama ya, angkatan 46 ini sebenarnya agak mirip mungkin jawabannya sama yang lain. Kenapa? Karena si angkatan ini tuh kan ibaratnya dia kayak angkatan yang jadi transisi gitu ya. Dari pandemi yang tadinya di rumah gitu sampai akhirnya masuk sekolah. Itu ada di kelas 12 IPS 2. Karena waktu itu Bapak pertama kali masuk di kelas itu, lalu berkenalan sama siswa-siswa yang super sekali. Kesan pertamanya. Yang paling berkesan di 44. Kenapa? Karena ada orang-orang tertentu yang begitu. Diingat tapi lupa namanya. Marvin Adam itu siapa ya? 12 IPA 4 kenapa? Tidur. Itu pelajaran Bapak gitu. Baru itu. Sepanjang saya mengajar itu baru kali ini. Ini walaupun klise ya, pasti guru mengatakan semuanya kelas berkesan. Karena apa? Memang betul, karena masing-masing kelas mempunyai ciri khas tersendiri, situasi, kondisi dan siswanya juga gitu kan. Jadi saya tidak bisa memilih mana yang paling berkesan karena semuanya bagi saya berkesan, baik IPA maupun IPS. Sebenarnya kalau kita lihat semua berkesan. Kebetulan Ibu mengajar di 14 kelas. Dari kelas IPA, IPS maupun bahasa, semuanya berkesan. Karena masing-masing punya karakter, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena Ibu wali kelas 12 IPS 1 yang mungkin lebih fokus mengurusnya, baik itu anak-anak yang mungkin ada yang jarang sekolah, ada anak-anak yang terlibat kasus dan sebagainya. Mungkin di pikiran Ibu itu lebih fokus ya ke anak-anak 12 IPS 1. Sebanyak 14 kelas itu baik, good, dan luar biasa. Kalau ditanya sama dengan teman-teman ibu yang lain tadi mengatakan tentu saja semuanya itu sama begitu ya. Di hadapan ibu itu semuanya sama, tetapi tentu saja karena sekali lagi ibu harus membimbing dan siswa binaan ibu adalah 12 IPA 1 ya, dengan segala perbedaannya, dengan segala diamnya, dengan segala ya segalanya lah IPA 1 begitu. Kalau yang paling kesan. Oh. Sadayana berkesan saya tapi wami ditaros. Ya tadi maksudnya tuh kudu dia. Kudu aya. Nya 12 43 kumargi nya eta kan kumargi eta berbagai karakter lah ya. Aya nu cicingeun, aya nu bawel, aya nu rupa-rupa. Sami kelasnya sama sadaya kelasnya sami gitu karakterna. Tapi kumargi sering ke kelas aya pembinaan ya wali kelas kan ya Bapak di Patiru ya. Semua kelas bagi Bapak sangat berkesan. Tidak ada yang berkesan, tapi sangat berkesan. Kenapa? Peserta didik atau anak adalah harta yang paling berharga di muka bumi ini. Kalau ditanya kelas yang paling berkesan, seperti Ibu sampaikan tadi, semuanya memiliki kesan yang berbeda-beda. Tetapi paling Ibu suka itu adalah pada saat Ibu suka membuat pertanyaan atau clue di papan tulis dan kalian berebut ngejawab sampai ada yang ngumpetin spidol atau ada yang sengaja bawa spidol dari rumah biar bisa ngejawab pertanyaan yang kemudian papan tulis itu penuh. Wah, itu keren banget menurut Ibu. Yang paling berkesan ya, yang paling berkesan sih IPS 4. Meskipun kayaknya kepaksa sih ngomong kayak gitu. Tapi ya habis jaim sih, mereka jaim. Tapi nggak tahu kenapa ya tiap kelas yang di wali kelasin tuh selalu jaim gitu anak-anaknya. Nah itu satu IPS 4, yang kedua itu IPS 1 sih, itu gokil. Tapi sebenarnya angkatan 46 ini kan hampir semuanya kayaknya keajar sih ya. Waktu dulu kelas 11 gitu, cuman sayangnya pas kelas 12-nya itu harus berpisah. Itu agak sedih sih, pengennya waktu itu tuh tetap sama kalian gitu ya. Soalnya seru-seru sih anak-anaknya. Nah kenapa seru? Karena gini, si angkatan ini tuh ya, kalau menurut Bapak tuh mereka keren-keren gitu, gaul-gaul. Tapi mereka sopan gitu, mereka punya attitude gitu dan anaknya asik-asik gitu.
Yang paling saya ingat itu adalah anggota Smupik, namanya Palia. Nah, kenapa? Karena ketika Bapak ada di ruangan Bapak dan pertama kali masuk berkenalan dengan siswa itu adalah dengan Palia. Itu ya. Diingat tapi lupa namanya. Marvin Adam tuh siapa ya? 12 IPA 4 kenapa tidur? Itu pelajaran Bapak gitu. Baru itu. Sepanjang saya mengajar itu baru kali ini saya mengalami siswa yang tidur waktu pelajaran sedang berlangsung. Nah, karena saya semuanya berkesan kelas, saya terus terang untuk kelas-kelas itu masing-masing. Seperti kelas IPS 1, saya mengenal si Geral yang aktifnya di OSIS gitu kan. Terus yang kucemnya itu si Rizky Katrunada atau si Bule gitu kan. Saya pertama kali heran kenapa disebut si Bule yang gini gitu kan. IPS 2 saya kenal itu si Incek itu Iqbal ya. Terus yang ceweknya itu si Nopi karena ngomongnya paling tarik, cadel deh gitu kan. Nah itu, jadi semuanya ada ciri khasnya masing-masing. Siswa yang Ibu ingat kayaknya semua ingat deh. Tapi karena di sini ada Rapi dan Arif, Gera udah acung-acungan begini-begini. Ya mereka karena sekali lagi mereka ada di sini. Tapi kalau menurut Ibu sih semua juga Ibu ingat. Insya Allah ya, semuanya keren. Kalau yang paling diingat sih hampir sama. Satu, tentu saja siswanya itu yang pintar, begitu ya, yang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ketika di kelas. Iya ya, tidak mengatakan yang lain-lain yang tidak baik dan benar seperti itu. Kemudian juga yang sering main gawai di kelas tapi ditegur dia malah marah, begitu ya, itu pasti diingat. Iya, gitu ya. Kemudian juga yang pelajaran Ibu ada, bahasa Indonesia ada, pelajaran matematika tidak ada, begitu, itu pasti diingat. Hal-hal yang seperti itu pasti diingat. Eta we anu paling biasana secara umumnya di guru mah pertama kayaknya anu sok seueur non nyarios ya. Sedang deui anu ya istilah mah anu ijo ge biasana tanggung jawab tugas kan Bapak kan apanya? Eta Yaitu siswa-siswa yang mencari jati dirinya. Dia konsisten dalam mencari jati dirinya. Satu kali dibilangin, dua kali dibilangin, tiga kali dibilangin, akhirnya di DO. Semua yang paling berkesan. Sekarang yang diajarku Ibu, siapa yang enggak Ibu kenal? Kenapa? Karena bagi Ibu, mengenal kalian itu adalah pekerjaan utama yang harus Ibu lakukan. Yang pertama harus Ibu lakukan adalah gimana caranya mengingat kalian. Karena kalau kalian udah diingat, itu teh suka jadi, Bu gak enak Ibu itu kan kenal aku. Nah gitu nih. Jadi kalau dia mau melakukan hal yang dalam tanda kutip aneh-aneh, itu teh rada sungkan. Paling berkesan ya, oke. Kayaknya si Dera sih. Karena itu di wali kelasin gitu. Si Dera tuh anak kelas Bapak gitu yang dia tuh jarang masuk sekolah gitu ya, dari kelas 10, 11 gitu. Pas kelas 12 itu di wali kelasin sama Bapak. Nah tapi berkat Dera tuh akhirnya Bapak jadi sering silaturahmi gitu sama guru-guru lain. Entah itu ke BK gitu ya, ketemu Bu Rini, ketemu Bu Umi juga gitu di sana untuk ngurusin anak-anak. Nah sisi positifnya kalau yang berkesan banget menurut Bapak tuh ya adalah ketika bisa ngebimbing si anak gitu. Misalkan yang tadinya jarang masuk gitu, akhirnya dia minimal bisa masuk ke kelas. Contohnya Dera tuh ya. Angkatan 46 itu paling heboh, terutama ketika ada acara saling. Nah, itu paling heboh, paling berkesan dan paling bagus. Mantap. Ternyata ada sekelompok anak, walaupun itu bukan ekskul atau komunitas, tapi ternyata membanggakan juga. Dari sisi lain kadang-kadang dilihatnya gelap di dalam, tapi ternyata setelah dipoles sedemikian rupa ternyata menjadi mutiara. Siapakah itu? Tre Famiglia. Adanya Tre Famiglia itu. Kenapa?
waktu kita dapat kunjungan dari Ibu Cinta itu, kita sekolah karena dari 18 kunjungan yang paling pecah adalah di SMA 3. Nah, kebetulan saya juga waktu itu berkenalan dengan temannya Ibu Cinta waktu di Bandung, waktu saya ada acara keluarga kawin anak saya, ditanyakan, memang benar-benar betul ini dari kata yang paling dalamnya juga itu Ibu Cinta itu mengatakan ke temannya itu mengatakan di SMA 3 Sukabumi itu yang paling pecah katanya, itu kunjungannya. Dan juga untuk itu saya masih ingat, saya disuruh untuk ngomong itunya trap milik dia itu senggol dong, itu aja yang paling berkesan, Pak. Sambil gini, senggol dong, itu yang paling berkesan. Trap milik dia senggol dong. Paling berkesan kalau jujur yang pertama itu ada kemarin itu kan ada kasus ya, anak-anak yang kasus yang kemudian setelah ditangani dan diberi tugas tanggung jawab yaitu untuk menjadi petugas apa itu namanya itu upacara bendera, itu luar biasa nah kalau menurut ibu ya. Karena apa? Karena anak yang akhirnya katakanlah asalnya ada anggapan miring, tapi dengan adanya pelatihan kesungguhan mereka mampu ternyata mampu menampilkan bahwa dia juga punya sesuatu yang patut dibanggakan. Nah ini mungkin ya kesan di angkatan ini karena setelah mereka mengalami masa itu lalu membuktikan kepada teman-temannya bahwa mereka pun mampu untuk berbuat sesuatu. Dan tentu saja satu lagi, surprise dari kalian untuk ibu. Karena ibu mau menjelang pensiun, kalian memberikan surprise. Itu yang berkesan bagi ibu. Terima kasih. Yang paling ibu ingat dari angkatan ini adalah kreativitasnya. Luar biasa. Totalitas tanpa batas. Ketika mendapatkan tugas itu luar biasa. Nah, palingnya pas dikasih tugas drama jadi penampilannya sarai gitu ya, sampai ke latihannya kan persiapan ya, eta kesan bapak anu paling ieu nya. Bang reus bahasa Sundanya. Lamun bangga bahasa Sundana hese ya susah. Tapi kalau bahasa Sunda mah bangga teh naon cing? Reus. Pawagu udah rusuh sedang gua ya. Angkatan 46, angkatan yang pertama kali Bapak gaul. Ya. Waktu itu kepemimpinan kepala sekolahnya kalau tidak salah Ibu Nike. Ya. Ibu Nike meletakkan 4.0 dengan brightnya itu adalah titik di mana awal Bapak ikut dalam dunia kesiswaan. Nah, hari ini karena apa? Karena ada sesi seperti ini, itu ya ibu ngalamin sesi seperti ini, itu baru angkatan kalian. Itu bagi ibu sangat berkesan. Terima kasih ABS 46. Momennya waktu party sih. Itu waktu party itu ibaratnya kan sekolah tuh udah jarang banget ya bikin acara-acara kayak gitu. Nah itu tuh Bapak sampai ibaratnya apa ya, mati-matian mungkin ya, demi biar bisa berjalan dengan baik gitu. Waktu itu ngebantuin anak-anak Gama gitu, bikin acara di sana, masang-masang alat gitu ya, ngebimbing anak-anak yang tadinya nggak ngerti masang-masang alat musik gitu, tapi sampai akhirnya mereka bisa. Dan akhirnya kemarin acara kalau menurut Bapak berhasil, dan si angkatan 46 ini tuh ibaratnya dia yang tadi Bapak bilang, dia jadi batu lompatan gitu, yang bisa membangkitkan kembali gitu ya kreativitas anak-anak SMA 3. Saya berharap siswa-siswi calon alumni angkatan ke-46 untuk bisa diterima di perguruan tinggi yang dicita-citakan. Kemudian semuanya lulus dari sekolah ini dan bisa menjadi siswa-siswi anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua, kemudian lagi bangsa dan negara. Pesan saya, pilihlah perguruan tinggi yang sesuai dengan kemampuan. Baik kemampuan finansial, apalagi kemampuan ini. Ya, jangan memaksakan diri,
Jangan mencari, memaksakan diri masuk ke perguruan tinggi yang keren, tapi kalian sendiri tidak keren, percuma. Nanti jadi sampah nanti itu di perguruan tinggi keren itu, percuma. Jadi masuk ke perguruan tinggi manapun, yang penting kalianlah yang harus keren, bukan perguruan tingginya yang keren. Seperti guru-guru yang lain, tentunya kalian jangan lupa bahwa kalian pernah di SMA 3. Jangan lupakan kami, walaupun nanti di antara kami ada yang sudah tidak lagi berada di SMA 3 seperti senior kami, gitu kan. Dan saya juga di tahun 2023 ini sudah akan meninggalkan SMA 3. Jangan dimanapun kami berada, kalau ketemu dengan kami, karena kami tidak mengenal Anda, tolong disapa kami, gitu kan. Itu sebuah kebanggaan. Dan satu lagi pesan dari saya, gantungkan cita-cita setinggi bintang, patah di bulan pun akan terasa indah. Oke, alhamdulillah. Pesan ya untuk alumni, seperti yang Ibu telah bilang di kelas-kelas itu, yang pertama adalah jaga marwah diri, harga diri, nama baik diri sendiri. Karena ketika kita menjadi teladan, menjaga harga diri kita, menghargai diri kita, maka orang lain pun akan menghargai kita. Itu satu ya, jadi jaga diri baik-baik. Yang kedua, jaga kehormatan keluarga. Banggakan orang tua kalian dengan prestasi kalian, sehingga mereka akan merasa bangga dan sangat luar biasa gitu ya. Merasa jerih payah mereka itu dihargai oleh kalian. Yang ketiga, jaga alma mater. Kalian dari kelas 10, 11, 12 kalian ada di SMA 3, yang kemudian nanti kelak kalian insya Allah meneruskan ke perguruan tinggi. Nah, ini alma mater jangan dilupakan. SMA Negeri 3 jadikanlah menjadi sesuatu yang terbaik di Kota Sukabumi khususnya, dan di seluruh Indonesia pada umumnya ya. Untuk calon alumni SMA 3, yang pertama jangan lupa sholat, berdoa. Kemudian meskipun kalian nanti sudah menggapai langit, tapi tetap membumi. Ya harapan teman kayak ini mudah-mudahan sedayana tiasa lulus ya, sukses. Anu kaduana mudah-mudahan cita-citana cing kahontal kita ke program mana wae nya, nu penting kumaha urangna. Anu katilu ya mudah-mudahan pesana keluar ti SMA 3 jadi anu soleh-solehah ya. Tetap tadi tiasa ngajaga nama baik inti nama pribadi, keluarga dan sekolah, lembaga. Terus dimanapun, dimana wae hidup, misalkan kayak tetap Bapak ingat jaga pesan apa? Jaga sholat anu 5 waktu ya eta ya, jaga sholat. Pesan dari Bapak kemarin dikatakan Bapak tidak sesuai dikatakan guru, tapi Bapak lebih sesuai dikatakan sebagai ayah. Pak Caca tuh lebih, kalau disebut guru kayaknya kurang pantas ya, lebih kayak ayah. Bapak tetap ayah yang dipandang oleh angkatan 46 merupakan tiang. Ketika anak-anaknya membutuhkan sesuatu, Bapak selalu ada. Ingat anak-anakku, ketika kalian butuh sesuatu datang ke Bapak. Tetapi ketika kalian sudah terpenuhi kebutuhan kalian, kalian udah sukses, kalian sudah kaya, tinggalkan Bapak. Jangan pernah diingat Bapak. Jangan pernah lupakan agama, jangan pernah lupakan sholat dimanapun kalian berada. Sesibuk apapun, kalau dunia itu kalian kejar, tetap aja nggak akan terkejar. Nah oke, pesan dari Bapak sih sebetulnya jaga attitude kalian gitu ya, karena attitude itu adalah pelajaran yang bakal kalian bawa terus dimanapun. Nah biasanya kan kalau di kelas tuh ayo yang attitude-nya bagus di poin gitu ya. Nah meskipun banyak juga yang gimmick tuh ya Pak poin Pak salam gitu ya. Nah tapi kan minimal dari situ lebih baik dia gimmick tapi dampaknya positif gitu ke orang lain gitu ya. Nah itu mungkin perlahan lah, itu urusan pribadinya dia, mungkin entah itu pencitraan atau bukan, tapi kan minimal output ke orang lainnya itu membawa energi yang positif gitu ya. Nah jadi jaga attitude kalian. Kalau pelajaran entah itu sejarah, mungkin sosiologi gitu ya, mungkin nanti nggak semuanya
bakal kepake ilmunya. Tapi kalau menurut Bapak yang namanya attitude, dimanapun kalian berada, itu yang akan menyelamatkan kalian gitu untuk bisa beradaptasi sama lingkungan.